Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marfuah Marcelina Dayeng dari Prodi Pendidikan Ekonomi B. Saya akan menjelaskan tentang pentingnya pendidikan karakter untuk tugas mata kuliah dasar pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Ade Purna Darmayanti SE MM. Nah, poin pembahasannya, yang pertama ada pengertian pendidikan secara umum, yang kedua pengertian pendidikan karakter, yang ketiga tujuan pendidikan karakter, yang keempat strategi pelaksanaan pendidikan karakter. Pengertian pendidikan secara umum yaitu suatu proses pembelajaran, pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekumpulan manusia yang diwariskan dari satu generasi ke generasi selanjutnya melalui pengajaran, pelatihan, dan penelitian. Suatu usaha atau juga ada yang mengartikan sebagai suatu usaha sadar yang dilakukan secara sistematis dalam mewujudkan suasana belajar mengajar agar peserta didik dapat mengembangkan potensi dirinya. Dengan adanya pendidikan, maka seseorang dapat memiliki kecerdasan, akhlak mulia, kepribadian, kekuatan spiritual, dan kemampuan yang bermanfaat bagi diri sendiri dan masyarakat. Pengertian pendidikan karakter. Prioritas pembangunan nasional sebagaimana yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang atau RPJP Nasional tahun 2005 sampai 2025, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007, antara lain adalah dalam mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila. Pendidikan karakter adalah suatu sistem penanaman nilai-nilai karakter yang meliputi komponen pengetahuan, kesadaran dan kemauan dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut, baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama, lingkungan, maupun kebangsaan. Pengembangan karakter bangsa dapat dilakukan melalui pengembangan karakter individu seseorang. Akan tetapi, karena manusia hidup dalam lingkungan sosial dan budaya tertentu, maka pengembangan karakter individu seseorang hanya dapat dilakukan dalam suatu proses pendidikan yang tidak melepaskan peserta didik dari lingkungan sosial, budaya, dan karakter adalah pengembangan nilai-nilai Pancasila pada diri peserta didik melalui pendidikan hati, otak, dan fisik. Pendidikan karakter atau pendidikan watak. Sejak awal munculnya pendidikan oleh para ahli dianggap sebagai suatu hal yang niscaya. John Dewey misalnya, pada tahun 1916 yang mengatakan bahwa sudah merupakan hal yang lumrah dalam teori pendidikan bahwa pembentukan watak merupakan tujuan untuk pengajaran dan pendidikan budi pekerti di sekolah. Kemudian pada tahun 1918 di Amerika Serikat atau AS, Komisi Pembaruan Pendidikan menengahkan yang ditunjuk oleh Perhimpunan Pendidikan Nasional melontarkan bahwa sebuah pernyataan bersejarah tujuan pengetahuan umum. Lontaran itu dalam sejarah kemudian dikenal sebagai 7 prinsip utama pendidikan, antara lain kesehatan, penguasaan proses fundamental, menjadi anggota keluarga yang berguna, pekerjaan, kewarganegaraan, penggunaan waktu yang luang secara bermanfaat, dan 7 watak susila. Tujuan pendidikan karakter: mengembangkan potensi alternatif afektif peserta didik sebagai manusia dan warga negara yang memiliki nilai-nilai budi dan karakter bangsa. Yang kedua, mengembangkan kebiasaan dan perilaku peserta didik yang terpuji dan sejalan dengan nilai-nilai universal dan tradisi budaya dan karakter bangsa. Yang ketiga, menanamkan jiwa kepemimpinan dan tanggung jawab peserta didik sebagai generasi penerus bangsa. Yang keempat, mengembangkan kemampuan peserta didik menjadi manusia yang mandiri, kreatif, berwawasan kebangsaan, dan yang kelima, mengembangkan lingkungan kehidupan sekolah sebagai lingkungan belajar yang aman, jujur, penuh kreativitas dan persahabatan, serta rasa kebangsaan yang tinggi dan penuh kekuatan. Strategi pelaksanaan pendidikan karakter. Strategi pendidikan karakter yang dibahas adalah strategi pendidikan karakter melalui multiple talent approach, multiple intelligence. Strategi pendidikan karakter ini memiliki tujuan
yaitu untuk mengembangkan seluruh potensi anak didik yang mengembangkan potensi akan membangun self-concept yang menunjang kesehatan mental. Konsep ini menyediakan kesempatan bagi anak didik untuk mengembangkan bakat emasnya sesuai dengan kebutuhan dan minat yang dimilikinya. Ada banyak cara untuk menjadi cerdas, dan cara ini biasanya ditandai dengan prestasi akademik yang diperoleh di sekolahnya, dan anak didik tersebut mengikuti tes inteligensia. Cara tersebut misalnya melalui kata-kata, angka, musik, gambar, kegiatan fisik, atau kemampuan motorik, atau lewat cara sosial emosional. Saran yang dapat saya sampaikan adalah pendidikan karakter sekarang ini mutlak diperlakukan banyak, bukan hanya di sekolah saja, tapi di rumah dan di lingkungan sosial. Pelaksanaan pendidikan karakter bukan lagi sasarannya anak usia dini hingga remaja, tetapi juga harus dilaksanakan hingga usia dewasa. 3. Di samping diberikan di sekolah, pendidikan karakter harus dimulai dari rumah tangga, yaitu pendidikan dari orang tua. Mungkin hanya segitu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.